Pernahkah kamu bertanya, kenapa hidupku seberat ini? Kenapa Allah biarkan aku jatuh sendiri berkali-kali? Tenang, bukan karena Allah benci, tapi karena Dia sayang, karena Dia rindu kamu kembali. Dulu kamu pernah dekat dengannya, tapi sekarang kamu terlalu sibuk, terlalu jauh, terlalu sering lupa bahwa semua ini hanyalah sementara. Jadi kadang Allah uji dengan hal-hal yang tidak kamu sukai, bukan untuk menyakiti, tapi untuk menyadarkan. Allah ingin kamu kembali lewat air mata, lewat doa yang kamu panjatkan sambil gemetar. Terkadang datang bukan di saat kamu tertawa, tapi di saat kamu jatuh, remuk, dan sudah nggak tahu harus kemana lagi. Dan disitulah Allah buka pintunya, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kamu. Maka bersabarlah, sakitmu bukan sia-sia, beratmu bukan tanpa makna, karena mungkin lewat luka inilah Allah sedang menuntunmu untuk pulang. Di zaman dahulu ada seorang sufi besar bernama Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau adalah seorang wanita yang hidupnya penuh dengan penderitaan. Ia lahir dalam kemiskinan, ditinggal wafat oleh orang tuanya, bahkan sempat dijual sebagai seorang budak. Tapi tahukah kamu, justru dalam kesendirian dan penderitaan itulah ia menemukan cinta terbesar di dalam hidupnya, yaitu cinta kepada Allah. Ia pernah berdoa, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena takut neraka-Mu, maka bakarlah aku di dalamnya. Jika aku menyembahmu karena mengharap surga-Mu, maka haramkanlah surga itu atas diriku. Tapi jika aku menyembahmu karena cinta kepadamu, maka jangan palingkan aku darimu." Rabi'ah tahu hidup yang berat bukanlah kutukan, tapi adalah ladang cinta, hidayah, dan ladang untuk kembali kepadanya. Begitu juga dengan kita. Mungkin kamu sedang lelah, sedang dihantam ujian dari segala arah, tapi ingatlah, di dalam setiap derita yang kamu rasakan ada panggilan lembut dari langit. Karena hati manusia itu seperti tanah yang retak, ia baru bisa tumbuh ketika air mata mengalir ke dalamnya. Lalu ingatlah kisah Nabi Ayub alaihissalam, seorang nabi yang awalnya hidup dalam kelimpahan harta, kaya, sehat, punya keluarga besar, tapi dalam sekejap semua itu diambil, hartanya hilang, anak-anaknya wafat, tubuhnya sakit parah selama bertahun-tahun sampai dagingnya membusuk. Tapi apa yang Ayub lakukan? Ia tak pernah berkata, "Kenapa aku ya Allah?" Ia hanya bersabar dan bersabar sehingga pada akhirnya ia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang." Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Dan karena sabarnya, Allah kembalikan semuanya, bahkan lebih indah dari sebelumnya. Ujianmu hari ini bisa jadi cara Allah membersihkan jalanmu menuju kebaikan yang lebih besar. Rasulullah SAW pun pernah bersabda, "Sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Barang siapa yang ridho, maka baginya keridhaan Allah. Dan barang siapa murka, maka baginya kemurkaan Allah." Maka jangan kira hidup berat itu kutukan. Bisa jadi itu tanda bahwa Allah sedang memurnikan cintamu, agar kamu tidak bergantung kepada dunia, tapi bergantung hanya kepada Allah. Dan marilah kita ingat pula kisah Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah yang mulia.
Bilal bukanlah orang kaya ataupun keturunan bangsawan. Ia adalah budak yang hidup dalam penindasan dan kesengsaraan karena keimanannya. Ia disiksa dengan sangat berat oleh tuannya, dipaksa berbaring di bawah terik matahari, diinjak-injak, namun ia tetap teguh menyebut Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Siksaan itu berat, tapi Bilal tidak menyerah. Ia yakin bahwa kesabarannya adalah jalan menuju kebebasan dan ridho Allah. Dan lihatlah hasilnya. Bilal akhirnya menjadi salah satu muazin pertama di dalam Islam. Suara azannya menggema di Madinah, menjadi simbol keteguhan dan pengorbanan bagi umat muslim. Dari Bilal kita belajar bahwa kesulitan dan ujian bukan untuk mematahkan kita, tapi untuk membentuk jiwa kita menjadi lebih kuat. Lalu, bagaimana kita memahami hidup yang berat ini dalam konteks takdir dan usaha? Islam mengajarkan bahwa setiap yang terjadi adalah takdir Allah, tapi kita juga diberi amanah untuk berusaha. Ada pepatah bijak, usaha tanpa doa adalah kesombongan, doa tanpa usaha adalah kemalasan. Kamu boleh merasa lelah, boleh merasa berat, tapi jangan pernah berhenti berusaha, karena Allah tidak hanya menguji kita untuk bersabar, tapi juga untuk terus berjuang. Takdir memang sudah tertulis, tapi bukan berarti kamu pasrah tanpa berbuat apa-apa. Justru kamu harus yakin Allah menyertai usaha hambanya. Maka bangkitlah walaupun secara perlahan, walau tersendat, karena setiap langkah kecilmu menuju kebaikan adalah jalan menuju ringan dan berkah hidup. Jadi ketika kamu merasa jatuh, terpuruk dan berat, ingatlah kisah Bilal, Nabi Ayub dan Robiah, serta ingatlah sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa ridho, maka baginya keridhaan Allah. Bersabarlah dan terus berusaha, karena Allah melihat setiap air mata, setiap doa, dan setiap perjuanganmu. Jadi mungkin ini bukan tentang sakitmu, tapi tentang siapa yang kamu cari di balik sakit itu. Mungkin ini bukan tentang hilangnya sesuatu, tapi tentang kembalinya kamu kepada Dia yang paling setia. Karena Allah tahu kapan waktu terbaik untuk mengangkat bebanmu. Tugasmu cuma satu, bertahan, menangis, iya, lelah, iya, tapi jangan pergi. Karena di dalam ujian yang berat, Allah ingin kamu tahu bahwa kamu punyanya, dan Dia takkan pernah meninggalkanmu. Boleh jadi malam ini kamu tidur dengan air mata, tapi yakinlah, bisa jadi esok kamu terbangun dengan pelukan rahmat dari langit. Bersabarlah, jalan pulang memanglah berat, tapi surga terlalu indah untuk dilewati dengan mudah. Kalau kamu merasa tersentuh dengan video ini dan merasa sedang berjalan di jalan pulang menuju kepada Allah, jangan lupa untuk tekan subscribe channel ini. Di sini kita sama-sama belajar, menguatkan iman, menjemput hidayah, dan berjalan secara pelan menuju cahaya ilahi. Semoga hatimu yang sedang lelah dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga langkahmu yang berat dimudahkan olehnya. Semoga setiap air matamu dibalas dengan ampunan, kasih sayang, dan surganya kelak di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.